Hutan suku Dayak ditebang, dibuka demi kepentingan bisnis, dan dibangun bangunan oleh para pendatang. Suku Banjar pun mengalami hal demikian. Namun suku Banjar masih melawan. Berbeda dengan suku Dayak yang memilih mengalah. Dan memang seperti itulah sifat aslinya. Mereka mengalah sampai akhirnya terus terhimpit hingga hampir ke hutan. Serangkaian kejadian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu akhirnya menjadi pupuk kemarahan di hati suku Dayak. Puncaknya adalah ketika ada isu bahwa suku Madura hendak menjadikan tanah Kalimantan sebagai sampang kedua dan menekan juga menindas suku asli tanah tersebut. Selain itu, terdapat pula kabar bahwa salah satu anak kepala suku Dayak mengalami perlakuan tidak menyenangkan oleh sejumlah orang yang berasal dari suku Madura. Hal ini yang tidak bisa lagi diterima masyarakat Dayak kala itu. Akibat hal itu, suku Dayak yang tadinya tertekan dan jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan pendatang, akhirnya bersatu, merapatkan barisannya bersama suku Banjar. Mereka akhirnya melakukan perlawanan atas apa yang terjadi pada saudara-saudara mereka. Saat itu bagi suku Dayak, suku Madura sudah tidak pantas lagi berada di tanah Kalimantan. Mendengar saudaranya melakukan perlawanan, suku Dayak yang selama ini berpencar dan menyebar ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, bahkan Malaysia akhirnya pulang. Selain itu, suku Dayak Dalam yang selama ini bermukim di dalam hutan pun ikut dan bergabung dengan suku Dayak dan suku Banjar di Sampit saat itu. Kini suku Dayak kembali menjadi dominasi di tanah nenek moyangnya. Beberapa orang suku Madura mencoba melawan, namun gagal karena suku Dayak bukanlah suku biasa. Mereka memiliki keahlian dalam menggunakan mandau, sejenis pedang khas Dayak dan sampit. Mereka berjalan dengan tombak, panah, dan senjata tajam di genggaman mereka. Begitu mereka merasakan keberadaan orang Madura, maka mereka akan mengejar dan menghabisinya. Pengungsian besar-besaran terjadi. Konflik pecah dengan sangat mengerikan. Namun suku Dayak tetaplah suku Dayak yang mengetahui nilai luhurnya. Data mencatat, serangan hanya dilakukan pada mereka, suku Madura yang berada di jalan dan melawan. Tidak ada serangan lain. Bahkan suku Dayak sama sekali tidak melakukan perusakan pada rumah ibadah agama lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di gereja atau masjid. Pemandangan hari itu di jalan-jalan sangat mengerikan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana. Kepala manusia ditancapkan di ujung tombak dan diarak. Sebagian lainnya, tubuhnya diikat dan digeret menggunakan motor. Jalanan basah oleh darah dan gelimpangan mayat. Kepala mereka itu diangkat dan dibawa keliling daerah. Beberapa lagi dibiarkan menggelinding di jalanan. Menurut kabar yang beredar, air sungai pun berubah menjadi warna merah akibat darah dari para korban yang dibuang ke sungai. Beberapa di antaranya dikeluarkan dahulu isi perutnya. Suku Madura jelas kalah jumlah dan kalah tanding. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dari bau. Pihak kepolisian tidak bisa berlaku banyak. Konflik pecah dan tersebar secara merata. Di antara para polisi juga merupakan keturunan suku Madura dan membuat mereka harus mengungsi. Kerusuhan ini terus berlanjut hingga 20 Februari. Kota Sampit lumpuh. Segala kegiatan dihentikan, baik itu sekolah, pekerjaan kantoran, PNS, dan bahkan banyak pemilik warung menutup tokonya dan mengungsi. Setelah diperiksa, jika logatnya Madura atau memiliki bau sapi, maka akan dicegat dan dihabisi. Sebaliknya, suku lain hanya akan diperintahkan untuk berbalik dan pulang tanpa mengalami kekerasan atau intimidasi apapun. Pada malam harinya, listrik padam, kengerian bertambah dengan kondisi yang gelap gulita. Beberapa kompleks perumahan diadakan jaga malam. Suku-suku lain selain Madura dan Dayak berada di perkampungannya
dan berjaga-jaga agar tidak ada orang luar yang bersembunyi. Di saat chaos seperti ini, dengan konflik yang masih berkecambuk, muncul kabar menghebohkan lainnya. Ketika suku Dayak Dalam masuk ke Sampit, konon bersamanya masuk sosok legenda Dayak, yakni Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Panglima Burung menjadi salah satu nama yang merebak di kalangan masyarakat Dayak dan ditakuti warga Madura kala itu. Menurut kabar yang beredar, Panglima Burung sejatinya adalah orang pendiam dan pemalu. Ia sangat ramah dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Namun saat perang ini meletus, ia menjadi salah satu yang membantu serangan dengan cara membunuh tanpa terlihat. Mandau-mandau berterbangan di udara dan langsung menyerang leher para musuh hingga terputus. Para penduduk suku Dayak Dalam kembali ke hutan, dan orang-orang Dayak dari berbagai daerah kembali ke daerahnya. Suku-suku selain Madura juga kembali ke rumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan utuh, tidak dijarah dan tidak dibakar. Sementara masyarakat Madura saat itu memilih pulang ke Madura karena takut dan khawatir akan terjadi konflik susulan. Selain itu, harta benda dan rumah mereka pun sudah habis terbakar. Beberapa tahun lalu, konflik serupa hampir saja terulang. Namun tindakan cepat polisi berhasil meredakan konflik tersebut hingga tidak meluas. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Kejadian ini tidak akan terjadi jika tiap-tiap etnis hidup berdampingan dengan saling menghargai antar manusia. Semoga kejadian yang sama tidak terulang lagi, dan kita sebagai bangsa Indonesia adalah satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Suku Dayak dan suku Madura akhirnya berdamai, dan hal itu disimbolkan dengan sebuah tugu atau tiang berukir dari kayu yang cukup tinggi. Tujuannya agar semua orang di setiap penjuru dapat melihat dan tahu bahwa perdamaian dan keamanan ada di atas segalanya. Pada 2015, didirikan sebuah monumen yang lebih megah dan besar. Dan di tengah monumen tersebut, monumen lama berupa ukiran kayu tadi tetap dipertahankan. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.